Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Bidan Hamidah. Saya bertugas di pagi hari ini dengan Ibu siapa? Ibu I. Baik Ibu I. Ibu umurnya berapa? 26 tahun. 26 tahun. Baik Ibu, jadi maksud saya di sini saya mau melakukan kunjungan NIPAS Ibu ya, terkait tentang pemahaman budaya dalam keluarga. Nah, jadi Ibu nanti saya kesini akan memberikan beberapa pendidikan kesehatan Ibu ya, atau KIE mengenai seputaran budaya tentang Ibu NIPAS. Ibu, jadi yang pertama itu ada KIE perilaku positif dan negatif berdasarkan kasus Ibu ya. Yang positif itu bayi ditidurkan di samping ibu untuk memudahkan memberikan ASI on demand Ibu, atau ASI secara eksklusif, atau menyusui sesuai dengan keinginan bayi seperti itu, dan tidak di bawah jauh dari rumah sebelum 40 hari untuk menghindari lingkungan yang berpengaruh negatif terhadap bayi selama dalam perjalanan. Yang negatifnya Ibu, jadi tali pusat diberi ramuan berbahaya dan potensi menyebabkan infeksi ya. Jadi gigitan pada bayi itu menyebabkan bayi rentan infeksi. Kemudian tali pusat untuk jimat mempengaruhi keimanan. Kemudian tali pusat untuk obat tidak ada dasar keilmuannya seperti itu ya. Kemudian Ibu selanjutnya itu penyuluhan tentang pantangan Ibu ya. Pantangan makanan selama NIPAS dan menyusui sebenarnya kurang menguntungkan bagi ibu dan bayi. Jadi ibu rentan mengalami kekurangan nutrisi, kemudian dan anemia selama NIPAS. Itu sebaliknya, pada ibu NIPAS dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi dan berprotein tinggi itu, jadi tidak ada pantangannya seperti itu ya. Kemudian misalnya di keluarga ibu pantangannya misalnya tidak boleh mengonsumsi tempe, kemudian ada telur, ada ikan misalnya, antar berbau amis misalnya. Itu tuh pantangan. Jadi itu tuh sebenarnya ini Bu ya, sebenarnya salah. Malahan sebaliknya, semakin banyak kita mengonsumsi protein seperti tempe, tahu, ikan, itu semakin bagus untuk bisa ini mempercepat penyembuhan luka pada perineum Ibu ya. Kemudian Ibu ada pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir yang benar dan tepat. Itu yang meliputi pemotongan tali pusat, kemudian kita membersihkan atau memandikan bayi, menyusui kolostrum, dan menjaga kehangatan bayi. Kemudian penyuluhan pentingnya memenuhi gizi selama masa pasca persalin Ibu ya. Jadi gizi seimbang untuk ibu NIPAS dengan porsi lebih banyak, tinggi kalori, tinggi protein seperti yang saya jelasin tadi. Kemudian dari semua yang saya jelaskan tadi, apakah ibu sudah paham? Paham. Apakah ibu mungkin ingin bertanya atau ada yang kurang dimengerti? Tidak. Baik, jika nanti ibu ada keluhan atau ada yang belum mengerti, ibu bisa menghubungi saya atau tenaga kesehatan lainnya. Seperti itu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu.